Allah Nur Muhammad, kabulkan hajat kami ya Allah. Ampuni ya Allah umat Sayyiduna Muhammad, ampuni dosa-dosa kami, ampuni juga dosa-dosa ibu bapak kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Pawasi darahum, luaskan tempat tinggal mereka.
bidarid dunya wa daril akhirah wa alamil barzah. Luaskan tempat tinggal mereka di dunia dan di akhirat dan di alamul barzah. Fataqabbal du'ana ya Allah, fa inna wa bainana ya Allah nuhibbu li walidaina fa ahbib lahum ya Allah. Sesungguhnya kami mencintai kedua ibu bapak kami ya Allah, kasih sayangi, cintailah juga mereka ya Rabbal Alamin. Fardihim ya Allah fi kulli halihim wa awalihim. Semoga engkau redoi keadaan mereka di dunia dan akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Kasih sayangilah umat Sayyidina Muhammad bihaqi Sayyidina Muhammad. Allahumma zbur li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga engkau lindungi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ya Allah li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga engkau tutup keaiban bagi umat Sayyidina Muhammad. Waslih li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga engkau damaikan umat Sayyidina Muhammad. Warzuq ya Allah lahum min ummati Sayyidina Muhammad. Semoga engkau anugerahkan selalu rezeki bagi umat Sayyidina Muhammad. Fataqabbal du'ana ya hayyu ya qayyum ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Wahai Tuhan yang meluaskan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya, ubsut liman hadir bihajal majlis bi rizqihim wa liman anfaqa bihajal majlis wa liman sami'a bihajal majlis. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki yang banyak kepada yang hadir di majlis ini, yang menginfakkan hartanya ya Allah, dan orang-orang yang mendengarkannya. Fataqabbal lana innaka antal wahhab bihaqqi Sayyidina Muhammad rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami gaibika bi ghairi minati makhlukatin bimahdi fadlika wa karamika ya Rabbal Alamin. Semoga engkau anugerahkan rezeki kepada mereka kasiron banyak ya Allah, mingkuli jihatin dari berbagai penjuru, dari kegaibanmu ya Allah yang maha dahsyat lagi maha suci ya Rabbal Alamin. Nas'aluka ya Allah fadlan aziman fid dunya wal akhirah bihaqi Sayyidina Muhammad. Semoga engkau anugerahkan kepada kami ya Allah karunia-karuniamu ya Allah, karunia dunia dan akhirat. Waladunan lana fi kulli halina. Semoga engkau datangkan selalu kepada kami laduni-ladunimu ya Allah dalam kehidupan kami. Kama naqulu fiha ya Allah min qauli ashabil kahfi, sebagaimana yang diucapkan ashabul kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayyid lana biruhil kudus, ayyid lana ya Allah walil muslimin biruhil kudus. Wa nawir qulubana binuri Sayyidina Muhammad. Semoga engkau cahayai hati kami dengan nur Sayyiduna Muhammad. Wa fi amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina binuri Sayyidina Muhammad. Semoga engkau adakan di depan dan belakang kami, kanan dan kiri kami, atas dan bawah kami dengan nur Sayyiduna Muhammad. Wa fi asobina wa lahmina wa damina wa sya'rina wa basarina wa lisanina wa izomina binuri Sayyidina Muhammad. Semoga engkau percikan pula nur Muhammad ya Allah
pada urat dan darah daging kami, pada tulang kami, pada lisan hati dan hati kami, pada keadaan kami. Waj'alna nuran Muhammad, jadikan kami nur Muhammad. Fataqabbal lana innaka antal wahhab ya Rabbana, ij'al lana wa auladana wa dzurriyyatana wa azwajatana min ibadillahi sholihin, min imamil muttaqin. Semoga Engkau jadikan kami, anak-anak kami, keturunan kami, istri-istri kami ya Allah, daripada hamba-hambamu yang soleh, daripada hamba-hambamu imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Fa'ahsin bi kulli umurina wa amrina ya rabbal alamin. Semoga Engkau perbagus kami selalu ya Allah pada segala urusan kami dan kehidupan kami. Wassalamatan daimatan fid dunya wal akhirah ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam, bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Kita masuk kepada kitab beliau Futuhul Ghaib. Mudah-mudahan memberikan manfaat, faidah dunia dan akhirat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, innama huwallah, sesungguhnya yang ada itu hanyalah Allah. Yang ada itu hanyalah Allah. Itu secara hakikat. Jadi seperti perkataan la maujuda illallah, cara memahaminya itu adalah Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya eksistensi Allah. Eksistensi itu apa? Keberadaan. Keberadaan itu apa? Keberadaan itu yang tampak itu sebenarnya hanya satu aja, Allah aja ada, yaitu kebesaran dan keagungan Allah. Coba lihat minyak harum, siapa yang membuat? Manusia aja. Tapi manusia ini pakai akal membuatnya. Akal itu siapa yang mengasih? Allah. Biar akalnya hebat, kalau di alam tidak ada harum-haruman, apa kabar? Nggak bisa juga. Berarti Allah lagi adalah peran manusia di situ kelihatan. Kalau kita melihat peran Allah, maka tidak ada lagi manusia. Kayak itu maksudnya. Itu yang disebut dengan eksistensi Allah. Huwallah, dia saja ada. Yang kedua, nah ini gugur ke syariat pulang, ke makna syariah. Wa nafsuka, dan dirimu. Nafsan. Yang ada itu nafsan dirimu, dan hanya Allah. Dipandang dari segi hakikat, yang ada hanyalah Allah. Dipandang daripada kenyataan real, kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, ada kita. Kita ini siapa namanya? Nafsan, manusia. Cuma nafsan ini, kadang loh, syariat dan hakikat itu mengerti ya, sudahlah. Kada perlu lagi kau terangkan. Membaca kitab pulang nah. Kenapa jadi berkitab ini? Supaya kita taklid, supaya kita ada yang diikuti, supaya pakai sanad. Ulun tidak berbicara atas pembicaraan ulun sorangan kada. Ini menurut ulama. Nah, ulama yang sahih, yang diakui oleh internasional, para ulama internasional. Maka as-syariah itu adalah amara li ubudiyah. Syariah itulah yang diperintahkan Allah kepada kita untuk mengerjakan ibadah. Wal hakikah musyahadatur rububiyah. Hakikat itu ialah bagaimana kita memandang Allah sebagai Tuhan. Itu hakikat. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita kan bersaksi toh. Penyaksian kita itu disebut dengan kesaksian hakikat sebenarnya.
Ketika kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Muhammad, tidak ada aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka itulah ada syariat, makna kehidupan sehari-hari untuk kita bagaimana beribadah menurut contoh beliau. Nah, fakulu syariah, maka tiap-tiap syariah itu gairu muayyad. Syariah itu tidak akan dapat bertahan. Syariat, peraturan-peraturan itu tidak bisa bertahan kecuali bil hakikah, harus adanya hakikat. Makanya bila sembahyang kita disuruh pakai niat karena Allah. Bila tidak ada niat karena Allah, maka syariat kita itu menjadi nol, gairu makbul di sini, maka ibadah kita tidak diterima. Tetapi lagi wa kullu hakikatin gairu muqayyadin bisyariati pa gairu mahsul. Kedua, tiap-tiap hakikat harus ada syariat. Tiap burung harus ada sangkarnya. Kalau tidak ada sangkarnya, apa kabar? Lapas burungnya. Tuh ini pian berselawar anu celana sunyan lah. Kalau dari celana bisa lepas burungnya. Ya kalau bagus lah. Kalau orang bahari di Banjar, baju di dalam tetap di dalam. Jangan baju di dalam diletakkan di luar. Ya nang kayak Superman tuh. Ya kalau Superman tuh, betul lah. Jepalui Superman-nya aneh. Baju di dalam dibawa keluar, baju di luar dibuat ke dalam. Jepalui ini salah nih Superman nih. Nah, itu kisah syariat dan hakikat. Ujar saya Kusairi lagi. Pagairu mahsul, maka apabila orang hakikat saja hidupnya, sembahyang tidak, soal Allah mengerti benar, sholat tidak, apa kabar? Tidak diterima. Sama kepingin punya anak Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tapi tidak punya istri, apa kabar guru? Nah, kayak apa guru? Bisa lah guru? Nggak bisa guru lah. Nah, nggak bisa. Bihimat, biar bisi bini pulang. Amun dikuleh-kuleh biasa aja, guru lah kayak apa guru? Bisi anak lah guru. Ada juga aja guru. Nah, itu nih ini. Lah. Anak tertawaan kalian. Santai aja, yang penting masuk ya, kalau tunggal di kitanya. Karena kau juga dipaksakan. Bipe palui bipe anu mengikuti anu guru di kampung. Guru Mulyadi nih. Ikutinya paloi. Pas ada orang menguburkan mayit, nah jadi guru musin ada, guru muslim ada, guru mursid ada, paloi ikut juga bay, guru 4 juga paloi. Rupanya dikuburakan nih dokter spesialis meninggal, kena anu itu pandemi itu, karena itu ya kuburakan kuburakan, habis penguburan ditalkin, dibacakan macam-macam. Pas dikuburkan, sekalinya Pak, ada satu dokter yang terdiam, sedih bener, di gawil-gawil, dia disentuh-sentuh palu ya, udah berdiri, sudah biarlah yang ada tuh, udah kawalah bisalah berbicara dengan guru jarang anu nih, bisa aja palu, aku guru-guru tuh kenal aja, guru muslim kenal aja, guru mursid kenal aja, guru Ahmad kenal aja. Guru Mulyadi, apalagi Guru Mulyadi itu kenal banget aku juga paloi. Udah keringkes-kesah si dokter tadi itu apa berbicara dengan guru-guru tadi itu, guru-guru nang mentalkinkan tadi itu apa non paloi. Anu jar guru tidak enak rasanya kita ngomong di sini di warung, akhirnya duduk di warung. Apa kisahnya? Aku disedih aja dokter, itu kenapa sedih? Kami ini dokter spesialis. Oh iya bagus tuh dokter spesialis ya guru itu kan. Palu bagus banget dokter spesialis apa pian nanti dulu jadi dokternya. Teman saya ini spesialis hati. Oh iya kajar. Palu itu udah tahu juga apa spesialis hati itu. Makanya di nisannya itu ada gambar hati. Nah, kami ini dokter spesialis nih. Adakah dokter Faisal sini ada lah? Dokter Ali Faisal dah sini spesialis mata. Nah, kami ini dokter spesialis ini guru harian saya berjanji jar dokter nih apa?
bila meninggal dunia, kami akan perlambang di nisan tuh, karena dokter spesialis meninggal dunia nih, spesialis hati. Lalu di nisan nih kami buat gambar hati, saya gambar hati. Oh itu kayu Pak Loy. Oh ini apa-apa, bagus saya. Nah jadi masalah tuh ulun dok ulun guru aja. Apa masalahnya? Kamu ada masalah Pak? Ulun ini spesialis kelamin. Pak mana Habib? Enggak apa aja. Kalau ulun meninggal, karena nisan ulun kayak apa gambar itulah jar. Ya, wah, jadi bagian guru-guru nang Ba4 nih tuh guru Muslim, guru Mursi, lawan guru Mulyadi, guru siapa lagi, guru Ahmad ke sih kok ngata. Bingung. Wah. Oh, rupanya Pak Loy pintar juga ada jeda. Oh, gampang aja tuh dok aja. Apa tuh jar guru nang lain apa Loy? Karena bila meninggal, biar di nisan bian tuh kan gambar itu toh, karena ulun celanai nisannya juga Loy. Bima, ya Pak Bim. Bujur aja kalau Pak Loy. Wah ya selesai masalah jadi dokter bujur aja. Aku janji lo nakoi kamu lah jadi dokter aja, janji gampang aja. Nisannya di celana jalan. Nah, yang dibicarakan tuh apa itu? Itulah rupa-rupa kehidupan manusia. Itulah di situ ada nafsan. Nafsan itu di dalam Qushairi disebut, biasanya nafsan itu berkait dengan tentang sifat-sifat kejelekan manusia. Tentang sifat-sifat kejelekan manusia. Sifat-sifat kejelekan manusia itu nafsu syai'in fil lughah, dalam arti secara bahasa nafsun atau diri itu disebut secara bahasa itu adalah wujuduhu, tentang keberadaan diri itu. Keberadaan diri kita ini apa sih? Diri, bentuk wujud tubuh kita sekalian dengan ruh di dalamnya. Saling mempengaruhi, jasad mempengaruhi ruh, ruh mempengaruhi jasad. Itu kan? Di dalam tubuh kita, jasad, di dalam ruh itu ada akal, ada hawa nafsu. Biasanya menjadi pembahasan manusia, nafsan itu, diri itu selalu pada pondasi masalah kejelekan keburukannya. Min itlaqil labjin nafsil wujud, terkadang lepaslah pengertian dari asalnya menjadikan manusia itu selalu pada sifat jeleknya ditujukan kepada dirinya. Jadi misalnya dalam firman Tuhan, ma'asabaka hasanatin paminallah, apa saja yang kamu perbuat daripada kebaikan minallah itu adalah dari Allah. Ma'asabaka sayatin pamin nafsik, maka apabila keburukan yang kamu lakukan pamin nafsik, itu adalah dari dirimu sendiri. Itu nafsun, di situ kan ada kalimatnya pamin nafsik. Nah, itu contohnya di situ ada keburukan. Jadi karena itu oleh ahli tasawuf membagi nafsun itu 7 tingkatan. Pertama amaratum bisu, itulah yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika ingin digoda oleh Juleha. Juleha Habib, yang lebih Juleha ganggu. Wah, hendak tergiur dah Nabi Sulaiman, tapi pabi rahmatin, karena rahmat Allah lah aku terhindar. Sungguh aku waktu itu berada pada amaratum bisu, aja Nabi Sulaiman. Aku berada pada nafsu amarah bisu. Amaratum bisu. Nah, itu manusia tuh, manusia terjelek. Kalau pian sudah melihat cewek tenang-tenang aja, pian ndak ada tertaan, ndak ada apalah gitu. Nah, itu berarti kita sudah di atas daripada amaratum bisu. Kalau orang hari-harinya minuman keras, maksiat, berarti orang tuh amaratum bisu dirinya itu. Nah, tuh calon penghuni tuh. Nah, ya lah, tahu penghuni apa? Ada tahu juga yang penghuni biblah. Yang kedua lawamah. Nafsu lawamah. Lawamah juga ada di dalam Al-Quran. Lawamah ini artinya nafsu yang berkehendak kebaikan. Insya Allah aku datang ke majelis taklim, tapi ditunggu-tunggu enggak ada ke majelis taklim. Tapi kehendak ada, tapi tidak pernah bisa ke majelis taklim. Itu lawamah. Insya Allah aku sembahyang nanti 5 waktu, ternyata tidak mengerjakan 5 waktu, tidak, tetap aja tidak sembahyang. Itu namanya lawamah. Nafsun yang ketiga sudah bagus nih, malhamah. Malhamah mendapatkan ilham.
Sholat nanti ada, sholat nanti tidak ada, nanti puasa bagus, nanti tidak puasa, beda bulan puasa ya lah. Sudah ada kebaikannya dikerjakannya, tapi tidak masih istiqomah. Malhamah namanya. Yang keempat, warabi, yang keempat adalah nafsu mutmainah. Nafsu yang sudah tenang. Kau istiqomah sudah. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan tetap, apa aja gangguan sebagainya sudah bagus, sudah kebaikan yang disuruh oleh syariat dapat dikerjakan. Nah, maka itu adalah mutmainah sudah. Tapi terkadang masih tergores-gores juga yang tidak baik, tapi pada batin. Pada batin tuh kadang-kadang ya sombong, agak angkuh, mentang-mentang sholat 5 waktu lalu merasa ujub, ada ujub. Mentang-mentang sekolah tinggi lalu ada ujub. Aku kan S1, yang lain itu kan lain S1. Tapi orang sudah istiqomah, bang sholat apa? Tapi kadang-kadang masih ada ujub di dalam hati. Mutmainah juga sudah tuh, bagus sudah tuh. Tapi kadang ada, mudah-mudahan nanti bila pas meninggal dunia, pas yang itu hilangan semuanya. Ya kelak, seminggu kah sebelum meninggal atau sebulan kah sebelum meninggal, sifat-sifat ujub, ria, takabur itu hilang semuanya. Nah alhamdulillah, ya itu dia bisa diangkat Allah langsung jadi wali tuh. Alhamdulillah. Nah, ini mutmainah sudah. Ini beruntung dalam An-Nawadir, tampilkan kitabnya aja lah, Nawadir. Syekh Al-Yubi mengisahkan tentang kisah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengisahkan bahwa dia selama 3 tahun berada di Mekah. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah muhadis, seorang ahli hadis, seorang sufi juga, seorang ulama. Gurunya Imam Malik, salah satu dari gurunya Imam Malik, favoritnya guru Imam Malik adalah Syekh Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Saya 3 tahun di Mekah, saya duduk, berkenalanlah saya dengan orang yang rajin ke sholat di masjid, pulang balik masjid. Nanti menegur dengan saya, Jasidin. Karena dekat kami, akhirnya tergaulah kami gitu, berkenalan. Rupanya orang ini sendirian hidupnya. Lalu dia berpesan, bila aku meninggal dunia, tolong nanti bacakan talqin denganku, bacakan bacaan-bacaan Quran, temani aku di kuburku. Ayo siap jar, ngarannya Sufyan udah ada masalah. Nah, ini mutmainah lah, mutmainah, orang yang mutmainah, lihat mutmainah. Kemudian pada saat meninggal dunia, maka Sufyan Ats-Tsauri ini, ulama Sufyan Ats-Tsauri ini membacakan ayat Al-Quran di kuburnya, mentalkin la ilaha illallah, dizikirkannya la ilaha illallah dengan suara keras kan supaya kedengaran di kubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau ada orang tua kalau meninggal, zikirkan la ilaha illallah, surah Yasin, karena dalam hadis kan begitu ya, bacakan surah Yasin, bacakan. Nah pada saat itu karena kelelahan sini ngaji Quran, kelelahan berzikir, malam hari tertidur Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini. Waktu itu datanglah suara dalam mimpi itu, tidak perlu lagi dia itu ditalkinkan, tidak perlu lagi dia dibacakan bacaan Quran. Takjub, karena dia sudah ada menemaninya, yaitu puasanya, ibadahnya selama ini. Dia sering pergi ke masjid, ibadah dan zikrullah, itulah yang menemaninya di dalam kubur sudah. Sampai 3 kali aku bermimpi seperti itu, jar Sufyan Ats-Tsauri. Maka akhirnya aku tinggalkanlah tempat itu. Artinya amanah itu kan kada diterusakan sidin karena ada nasihat itu tadi itu. Nah itu penting. Nah ini orang yang sudah dimutmainah. Orang yang dimutmainah sudah punya teman, yaitu amal-amal kebaikannya ketika di dunia menjadi temannya di dalam kubur. Subhanallah. Nih di An-Nawadir, Kamisu Asyarah yang pasal ke-15, nanti cek di rumah. Itu tentang kejadian orang mutmainah. Sudah mutmainah 4. Yang setelah mutmainah rodiyah, makom yang nafsan yang kelima adalah rodiyah. Rodiyah itu orang yang sudah ridho kepada Allah. Jadi supaya kita mendapatkan ridho Allah, kita dulu ridho dengan Allah. Caranya apa? Kita terima takdir Allah dengan lapang dada. Terima segala kejadian apapun juga dengan ikhlas di hadapan Allah. Terima tanpa ada sedikit komentar kritik terhadap Allah. Apa aja.
Kebetulan hari ini takdirnya bagus, kita dapat imamah dikasih oleh orang, alhamdulillah kita terima ya Allah. Nah, alhamdulillah. Radiyah tuh. Kemudian yang 5, 6 lah. Mardiyah. Mardiyah, Allah ridho kepadanya. Nah, sampai 6 tuh gini, berbalik diri. Ridho dah mardiyah. Yang ke berapa? Yang ke-7 abdun Nabi Muhammad. Mardiyah. Makomnya makom kudsiyah, yang kalau makom ruh dari 4 itu, 4 itu dari mutmainah, rodiyah, mardiyah, kemudian abadun atau kamil ya, abdul kamil atau hamba yang sempurna. Sudah kamil itu tingkatannya. Itu makom ruh yang keempat. Makom ruh yang keempat. Nah, itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai nafsu yang tenang, mutmain, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyatan, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau termasuk golongan hambaku. Nah, ini hamba yang terpilih sudah di mutmainah itu, sudah termasuk hamba yang terpilih. Jadi kalau bisa kita ini hidup menjadi hamba yang terpilih. Apalagi fadkhuli wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga Allah. Nah, itu kalau ingin pingin masuk surga, maka kamu itu memiliki Allah. Dirimu itulah yang kamu perhatikan, bagaimana agar dirimu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini. Nah, itu aja kisahnya nih hari ini. Betul Gaib mengisahkan ada Allah, ada di diri. Nah, kayak apa diri kita itu masuk di peringkat nang ke-4 lah, paling tidak di 4 barang. 4 bagus lagi, 5 bagus lagi, 6 bagus lagi, sampai bersama Nabi itu 7. Subhanallah. Oh, itu langsung di bawah panji Nabi itu. Nah, tapi mutmainah tuh sebagian ulama mengatakan sudah tingkat aulia tuh. Yang kemarin kita bahas dengan makom syariah, selama dia tidak sum'ah, takabur, dan ujub. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.